Perpecahan terjadi di tubuh organisasi Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dalam musyawarah luar biasa atau Munaslup yang digelar Sabtu 14 September 2024. Anindya Bakri terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029. Sebelumnya, Anindya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Ia menegaskan, Munaslup Kadin sudah sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi atau ADART, serta bebas dari campur tangan pihak luar. Apa benar Pak ada cawe-cawe dari istana Pak terkait pemilihan Pak Kadin ini? Kalau kita lihat tadi, saya sampaikan bahwa memang Munas luar biasa itu dibilang luar biasa karena seperti Munas biasa, cuma kali ini pengusungnya adalah dari daerah dan asosiasi. Nah, jadi ya mereka lah yang mengusung, mereka yang membuat kepanitiaan, mereka yang membuat agenda sesuai dengan ADART, dan mereka lah yang memutuskan. Jadi saya rasa isu-isu bahwa ada pengaruh-pengaruh dari tempat lain kayaknya sih berlebihan ya menurut saya ya. Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsyad Rashid, tegas menolak penyelenggaraan Munaslup. Arsyad menyebut Munaslup tidak memenuhi prasyarat hukum ADART sehingga tidak bisa diakui keabsahannya. Arsyad juga berharap pemerintah bisa menengahi masalah ini. Waktu itu misalnya waktu kita terjadi itu kami memberikan semuanya itu kepada pemerintah dari mulai hasilnya dan semuanya, dan itu diproses, itu pasti diproses, nggak mungkin langsung seketika, itu ada proses yang harus dilihat dan semua bagaimana harus ada verifikasi. Makanya kami tadi memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami itu adalah bagian daripada administrasi pemerintah, dan di situ juga dalam undang-undang Kadin itu dikatakan bahwa pemerintah bagian pengawasan yang ada di dalamnya. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Ekonom senior Indef Didik J. Rahbini menilai perpecahan di tubuh Kadin bisa menghambat kemajuan dunia usaha. Apalagi saat ini industri tanah air sedang melemah dan membutuhkan kebijakan yang bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dengan pecah seperti ini, maka sulit bagi kita untuk bisa memajukan industri dan perdagangan dan bisnis. Apalagi kita sudah terpuruk sektor industri, PMI-nya terjerembab, tidak ada kebijakan industri yang signifikan, ditambah dan perpecahan Kadin ini saya kira lebih berat. Pemerintah menargetkan investasi di tahun ini sebesar Rp1.650 triliun dan lebih dari Rp1.900 triliun di 2025. Investasi itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melaju di atas 5%. Tentu membutuhkan kerjasama yang solid dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, agar target bisa terwujud. Tim Liputan Kompas TV. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Mahasiswa Tarigan di Business Talk. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memanas usai Anindya Bakri diangkat sebagai Ketua Umum dalam Munaslup menggeser Arsyad Rashid. Kedua kubu ribut. Arsyad dan Anindya merasa sah sebagai Ketua Umum Kadin. Dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin Indonesia diperkirakan akan berdampak buruk pada iklim investasi. Untuk membahas lebih jauh telah bergabung bersama kami kedua kubu saudara. Saya akan menyapa pertama terlebih dahulu ada Pak Danis Suara Harjono, WKU Hukum dan HAM Kadin. Selamat malam Pak Danis. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya juga menyapa Pak Mulyadi Jayabaya, WKU Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah. Selamat malam Pak Mulyadi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung, meski tampaknya agak crash berdua tapi tetap mau disatukan dalam satu layar. Kita sama-sama ingin mencari solusi ya Bapak-Bapak. Kita tidak akan terjebak dalam keributan, tapi bolehlah kita bertanya dulu. Saya ke Pak Mulyadi dulu. Pak Mulyadi, semua sedang membicarakan Kadin, riuh katanya. Terpilihnya Pak Anin sebagai Ketua Umum melalui Munaslup ditentang oleh Pak Arsyad Rashid. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa Munaslup harus dilakukan? Tampaknya ada sesuatu yang membuat keterdesakan itu. Ya, makasih Mbak. Yang pertama adalah
bahwa proses Munaslup ini ada proses ya. Oke. Ya, ada proses ya. Ada proses dari awal. Ini sejak bulan April kita sampaikan. Dan saya sampaikan langsung kepada Ketum Arsyad ya. Di mana Pak Ketum ini ada pelanggaran adalah Undang Nomor 1 tahun 87. Yang Ketua Kadin tidak boleh berpolitik gitu kan ya. Satu itu. Oke. Itu ya, dasarnya. Dan kita adalah dasarnya melakukan Munaslup ini bukan mencari permusuhan. Ya. Kita mencari persahabatan untuk saling memperbaiki ya. Di mana Munaslup kemarin sesuai anggaran dasar kita 50% per satu. Hadir ketua-ketua provinsi yang ikut mendukung Munaslup ini 19 kadin provinsi. 25 kadin anggota luar biasa. Yang hadir pada Munaslup adalah 28 kadin provinsi yang mewakili. Jadi secara anggaran dasar sah, yang dimana menghasilkan Pak Anin ini adalah sebagai Ketua Umum Kadin ya. Setelah ini Munaslup dilaksanakan, ribut kan, bahwa ini selalu membicarakan kita wacana pada dari sejak tanggal 14 sampai hari ini selalu Kadin, gitu kan ya. Kadin selalu bicarakan. Kuncinya adalah sepakat kita bersama-sama supaya dunia usaha di Republik ini jangan terganggu. So Kadin adalah salah satu organisasi induknya organisasi pengusaha. Ya. Saya terima kasih nih ada Pak Danis paham betul ya tentang apa anggaran dasar, ada Pak Didik Darbini. Kalau memang kita berdebat ini adalah memang kalau berdebat seperti kemarin Pak Hasan mengumpulkan adalah pengurus Kadin. 21 pengurus Kadin. Yang hadir di situ tuh ada yang hadir di situ itu sudah menyatakan dukungan kepada Munaslup. Ya. Itu yang hadir dengan Pak Hasan, Pak Danis ya. Ya kita memang kalau kita hanya sewor-sewor, kita tidak akan selesai. Mari kita pecahkan bersama by data. Mana ini kubu dari Anin, mana kubu Arsyad. Toh Anin dengan Arsyad itu bukan siapa-siapa. Ya kan? Seperti halnya waktu kita Munas Kadin tahun 2001 ya. Anin waktu itulah dicalonkan untuk menjadi Ketua Kadin. Karena memang Arsyad didukung oleh pemerintah dan kita sepakat Arsyad lah aklamasi ya demi tercapainya adalah pengembangan dunia usaha. Dan sekarang kita menyongsong era Prabowo Gibran 2024 Indonesia Emas tahun 2045. Insya Allah itu Mbak. Makasih Mbak. Oke, berarti artinya salah satu hal paling dasar membuat akhirnya terjadi Munaslup ini adalah karena Ketua Umum Arsyad Rashid dianggap berpolitik atau sebenarnya maksudnya berseberangan gitu sikap politiknya? Bukan berpolitik. Kadin itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 87 tidak boleh berpolitik kalau Ketua Kadin. Baik. Ya, itu jelas undang-undangnya. Pak Mulyasa tahu tuh ya. Ya, kenapa kita sudah beberapa kali kita peringatkan kepada Ketum Arsyad ya. Udah Pak Ketum ya. Kadin ini milik semuanya, milik semua partai politik yang ada di Indonesia. Ya, sebaiknya jangan terlibat ke politik. Ya, undang-undangnya. Setelah selesai ini Pilpres, saya sampaikan juga kepada Pak Arsyad, sebaiknya udah temukan dengan Pak Anin ya, sudah musyawarah mufakat karena kita cinta kepada Kadin. Dan Arsyad waktu itu menyatakan siap. Ya, Arsyad ya. Gitu Mbak, makasih Mbak. Oke, baik, saya ke Pak Danis boleh direspon karena yang kita tahu ketika ada pengesahan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum jelas Anda dan juga Pak Arsyad kami melihat melakukan konferensi pers menolak hasil Munaslup dan dianggap justru melanggar ADRT, intinya dianggap ilegal. Bagaimana Anda menerjemahkan pernyataan tadi dari Pak Mulyadi bahwa harusnya ketum itu nggak boleh berpolitik dan apalagi katanya saat konferensi kemarin itu beberapa di antaranya justru setuju dengan Munaslup. Pak Dhani silakan jawaban Anda. Ya baik, makasih Mbak. Jadi Munaslup bukan barang haram lah buat kita. Ini sesuatu yang memang sudah bisa diperkirakan ada kemungkinan Munaslup. Makanya diatur dalam pasal 18 anggaran dasar. Tapi Munaslup yang harus dilaksanakan adalah Munaslup yang didasarkan dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam hal ini anggaran dasar. Dan tentunya semua melalui tahapan-tahapan yang ada. Ya, jelas bahwa Munaslup ini adalah Munas yang dilakukan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus mengenai 3 hal. Terjadinya pelanggaran prinsip ADRT atau ada masalah keuangan
atau tidak berfungsinya Kadin sebagaimana yang semestinya. Jadi alasannya hanya ini. Kemudian dalam melaksanakan ini ada tahapannya, Pak. Jadi tahapannya pertama tentunya apabila ini terjadi ada dulu peringatan. Diberikan peringatan, kemudian 30 hari sesudahnya dilihat kalau misalnya peringatan ini tidak digubris, kemudian tidak ada perubahan yang dilakukan, maka keluarlah peringatan yang kedua. Kemudian lihat lagi waktu 30 hari. Kalau tidak ada lagi, maka bisa dimintakan diadakannya Munaslup. Nah, Munaslup ini tentunya kalau misalnya Kadin Provinsi, mereka harus melakukan rapat pleno, kemudian pleno menyetujui untuk diminta segera dilakukan Munaslup, meminta pertanggungjawaban. Demikian pula ALB ya. Kemudian tentunya syaratnya 50% daripada Kadin Provinsi itu minimal yang mengajukan, demikian pula ALB 50% dari yang hadir pada saat pada saat Munas sebelumnya. Nah, ini kan aturan dan tahapan yang harus dilewati, sehingga kita mensikapi bahwa ternyata ini tidak dilewati. Kalau hanya misalnya quorum tidak quorum, tentunya sebelum masuk ke situ tentunya harus ada tahapannya dulu. Tahapannya dilakukan, kemudian juga ini poin utamanya adalah agendanya meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus terkait dengan hal ini. Artinya Dewan Pengurus termasuk saya juga, termasuk Pak Jayabaya juga, Dewan Pengurus. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya, ya, termasuk dengan Pak Ketua Umum juga. Jadi terkaitannya ke situ. Kalau misalnya dikatakan Munaslup tapi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, itu semua ada di anggaran dasar, maka tentunya tidak beda dengan kalau kita cuma kumpul-kumpul biasa misalnya, ya sama aja begitu, karena ini bukan Munaslup namanya. Sehingga tadi kan Mbak nanya kenapa kita bilang ilegal, ya karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena negara kita negara hukum, tentunya harus menjadi panglima adalah hukum. Ya, hukum ini termasuk juga anggaran dasar, apalagi anggaran dasar tersebut sudah disahkan melalui Kepres 11 tahun 2022. Demikian Mbak pendapat saya. Terus kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa ada politik segala macam, harus dibuktikan. Makanya ada teguran dulu, ya. Kemudian juga ada kesempatan untuk mempertanggungjawabkan. Ya, kalau misalnya dikatakan tadi oleh Pak Jayabaya ada 28 pengurus Kadin Provinsi. Nah, sekarang tiba-tiba ada muncul 21 ke Kadin kita. Terus kemudian 21-nya ini menyatakan menolak, bahkan tertulis menyatakan menolak. Tentunya pertanyaan kita, lah kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin misalnya 21 ini kalau dikurangi 21 pasti kan artinya kalau bukan persyaratan itu nggak tercapai karena hanya 35 jumlah pengurus. 34. 35 atau 34 lah. Ya, di catatan saya 35. Demikian Mbak, makasih. Ya, yang kita tahu kan sekarang sangat disayangkan ya bahwa memang sampai daerah pun Kadin ini terpecah karena memang ada 2 ketua umum yang mengaku sah. Tapi juga yang jadi masalah, yang jadi perbincangan dengan perpecahan ini ada dualisme kepemimpinan. Dikhawatirkan ini dapat berdampak buruk terhadap dunia usaha yang ujungnya dapat juga mengganggu perekonomian nasional yang saat ini lagi gencar-gencarnya ingin mengejar investasi. Nanti kami akan bahas, saudara, tetap bersama kami di Business Talk. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran.
menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau rohnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di 5 tahun ke depan. Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi, dan bergotong royong. Jadi Kadin justru memikirkan bagaimana bisa mensukseskan melanjutkan program Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih. Di segmen ini saudara telah bergabung bersama kita Pak Didik Rakbini, ekonom senior Indef. Selamat malam Pak Didik. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Tadi kita sudah mendengarkan ya Pak pernyataan dari dua kubu nih yang sayang sekali terpecah padahal keduanya merupakan teman. Di Kadin itu semuanya teman. Pak Didik, ketika terjadi perpecahan di Kadin, semua akhirnya khawatir. Jangan-jangan nanti bisa menghambat pertumbuhan investasi, ujung-ujungnya ke perekonomian RI. Anda sendiri melihatnya sejauh mana dualisme kepemimpinan ini bisa merusak itu? Sangat. Saya ini mantan kepala LP3I Kadin. Ya. Jadi Kadin ini adalah super ministry, kementerian super. Mengapa? Karena ketua umum Kadin itu
apabila ada Perdana Menteri datang ke Indonesia, ketemu Presiden, mampir ke Kadin diajak. Ada Menteri Industri Jepang, datang ke menteri-menteri, harus datang ke Kadin. Dan pelaku utama yang diandalkan ke depan di Kadin itu adalah industri. Nah, industrinya itu sekarang nyungsep. Nah, dengan adanya konflik ini, ya, maka saya kira itu trust dari luar negeri, wah, pengusahanya konflik begitu, ngapain ke sana? Ya, apalagi nanti masa depan demokrasi kalau tidak ada check and balances, ya pola Pak Jokowi yang super power Raja Jawa diteruskan, maka jadi agak berat. Ingat, waktu Jokowi pertama hadir, Cina itu tumbuh hampir 10%, 8%. Sekarang Cina itu nyungsep menuju 4%, dan Cina akan krisis, ya, sehingga ekspor kita akan turun. Dan selama industri itu dipegang Kadin semua, pelaku industri itu ada di Kadin semua. Selama industri itu 3-4%, jangan harap ekonomi bisa tumbuh 6%, 7%. Pada masa Presiden Soeharto, itu industri tumbuh 10%, ekspornya tumbuh 20%. Nah, kalau begini, kelas menengah ini turun sekarang, ya. Ini riset yang dari akademik sudah jelas. Jadi menambah masalah, Kadin sekarang menambah masalah ekonomi Indonesia. Nah, kalau bisa diselesaikan itu akan lebih bagus, ya. Tapi sebenarnya akar asal muasal dari akar masalah itu saya saksinya di dalam. Presiden Jokowi intervensi ke dalam, lalu terbelah Kadin, ya. Sekarang Pak Jokowi mau turun, terbelah lagi, ya. Nah, sekarang teman-teman di dalam usahakan berjiwa besar, ya. Coba menurut saya nasib bangsa itu ada di tangan Kadin, ya. Begitu Kadin nyungsep, industri nyungsep, udah wassalam. Ketika wassalam, nanti kelas menengah turun, mereka yang akan melakukan ketidakstabilan politik, demo dan segala macam. Ini konsekuensinya besar. Karena itu diperlukan Kadin berbesar hati, ya. Memang Kadin berpolitik sejauh ini terkontrol. Tapi sekarang kan ini pertama kali, ya, terjadi munaslup. Ya, dan ini jadi tradisi, ya. Jadi saya berharap, ya, saya sebagai orang Kadin yang bukan pengusaha tapi peneliti yang ikut di Kadin, ya, saya mantan ketua kepala LP3E Kadin, dan sekarang masih di One-Team Kadin. Ya, walaupun pekerjaan saya sebagai profesor, ya. Jadi ini sangat berat dan ya berkelahi enggak, ya, kalau saya nggak kena pengaruh, ya. Berkelahi, ya, silahkan, ya, itu inti dari ini saya. Pak Didik, terkait yang tadi Anda ceritakan bahwa ada intervensi pemerintah dalam retaknya di tubuh Kadin, kita putarkan dulu sebelum itu, Pak Didik, kita putarkan dulu jawaban dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan jangan lempar bola panas ke saya. Ya, silakan. Apa yang dikatakan Pak Jokowi sebaliknya, saya memberikan pesan Pak Prabowo jangan meniru seperti itu. Jadi Pak Jokowi kurang lama berkuasa, 30 tahun baru bisa intervensi. Ya, kurang lama. Jadi apa yang dilakukan oleh kekuasaan terlalu dalam. Ya, makanya Bahlil itu ngomong Raja Jawa, konsekuensinya berat. Jadi kekuasaan harus dikontrol, ya. Teman-teman intelektual di kampus perlu mengontrol, ya. Mereka tidak perlu proyek, tidak perlu proyek mengontrol dengan apa? Kan saya tidak mencerca ABCD. Ya, tetapi intervensi kekuasaan itu merusak, ya. Dan Hitler itu Marcos dilahirkan dari demokrasi jadi otoriter. Hitler dari demokrasi jadi otoriter. Putin itu demokrasi jadi otoriter. Harus ada kontrol. Nah, jangan ada intervensi. Sebentar Pak Didik, kita putarkan dulu jawaban dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan jangan lempar bola panas. Saya sudah baca, saya sudah mendengar apa yang disebutkan Pak Jokowi itu. Itu tidak benar, saya saksinya ada di dalam. Silakan diputar. Ya, silakan. Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adin bertemu sama Bapak. Pak Adin mau bertemu sama Bapak. Pak Archandra juga ingin siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja saya minta. Ya, itulah yang saya jawab langsung, ya.
Ya, silakan. Itulah yang dilakukan oleh Presiden selama ini. Oke, baik. Dia melakukan intervensi tapi di depan publik mengatakan tidak. Itulah yang dilakukan selama ini. Semua orang tahu. Teman-teman di depannya tahu semua. Tidak bisa dibohongi. Saya ada di dalamnya. Dan karena itu teman-teman ada eksternal itu masuk, usahakan di dalam berbesar hati. Sekarang udah lupakanlah itu ya. Saya berharap di teman-teman Kadin lupakan itu. Arsyad dengan Anin itu bersahabat ya. Cari solusi walaupun tidak mudah. Sama dengan Pak Mulyadi nembak saya. Minta maaf 1000 kali, tetap saya luka. Intervensi itu melukai Kadin. Baik. Minta maaf 1000 kali tidak akan menghapus luka saya. Baik, kita menangkap poinnya. Kita menangkap poinnya, Pak Didi. Akan bagus ya. Baik, kita menangkap poinnya. Jadi perdamaian itu alasan teknis Pak Daniswara, Pak Mulyadi itu bukan soal, akar masalahnya di situ. Ya. Kadin perlu berbesar hati untuk bersatu ya, agar kita menangkap tidak jadi korban. Ya, cukup Kadin yang jadi korban, bukan masyarakat secara luas dan industri. Oke, baik. Kita sama-sama ingin ada perdamaian, semuanya juga maunya begitu. Tapi mungkin ada upaya yang harus dilakukan, duduk bersama. Pak Danis, Pak Mulyadi, apakah dalam waktu dekat ini sudah ada rencana untuk duduk bersama, menyelesaikan konflik yang tampaknya membuat banyak pihak itu ketar-ketir, terutama sebenarnya Indonesia pun kita mempromosikan Indonesia di mata dunia juga harus begitu kerja keras, ditambah ternyata sekarang di perkumpulan pengusaha terbesar Indonesia ribut begitu. Mungkin saya mulai dari Pak Danis dulu, apakah sudah diajak ketemuan gitu? Ya, baik, terima kasih. Sekarang tanggal 17 ya, artinya baru 3 hari sebetulnya. Ya. Dan sebetulnya setiap hari terdapat perkembangan terus. Ya, tentunya ini harus kita update, kita harus pelajari dulu, kita verifikasi dulu, kita investigasi dulu, karena ada yang udah masuk ke ranah hukum juga. Tapi intinya sebetulnya saya dengan Pak Jayabaya, saya yakin Pak Jayabaya juga merasa kita masih bersahabat ya Pak ya. Iya, betul. Nggak ada masalah kok sebetulnya, sebenarnya nggak ada masalah. Betul. Ya, hal itu. Tapi kalau memang pertanyaannya misalnya terkait dengan Munaslup sah atau tidak susah ya itu jawaban saya, pasti jawabannya Pak Jayabaya juga sama juga seperti itu. Sehingga kita berjalan seperti dalam rel kereta yang tidak akan ada selesainya. Sehingga pilihannya hanyalah kita ngomong baik-baik atau kita tempuh jalur hukum. Ya, pada saat saya bicara dengan Pak Nurdin Halid bilang kita ambil tempuh jalur hukum. Iya Pak, saya kan orang hukum, saya mengerti itu. Jadi intinya sebenarnya kita menahan diri seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Didi. Sebenarnya kita kasihan dengan masyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha. Kalau kita ambil langkah hukum, perdata, pidana, ya kita nggak tahu tata usaha negara, kita verifikasi dulu. Tapi kan sebetulnya mungkin itu memang jalan terbaik karena kita negara hukum. Tapi apakah itu merupakan solusi bagi kita semua? Tentunya kita harus pikirkan, karena ada yang dikorbankan juga. Hanya memang karena aktivasi atau tindakan ini kan bukan mulai dari kita, mulai dari kubunya Pak Anin dengan menyelenggarakan Munaslup yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anggaran dasar yang kita sudah sepakati bahkan sudah disahkan oleh Presiden ya melalui Kepres 18 tahun 2022. Demikian Mbak. Ya, itu jawaban dari Pak Danis. Pak Mulyadi, bagaimana sambutannya dari Anda yang kemarin ada di Munaslup, Anindya Bakri? Saya sepakat, saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Didik ya. Ini kita kalau berpikir ego antara kubu Anin dan kubu Arsyad tidak akan selesai. Yang perlu dipikirkan oleh kita pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia ini, ya, yang memerlukan adalah uluran tangan dari pemerintah dan Kadin ya. Sebaiknya adalah kalau memang kita ego masing-masing seperti disampaikan oleh Pak Danis ya, Pak Danis, kelompok Pak Danis seperti ini, kelompok saya seperti ini, tidak akan selesai. Ya, alangkah baiknya kita berpikir adalah mari kita jaga bangsa ini, toh hanya sekedar jabatan. Ya, tinggal rembuk saja antara Pak Ketum Arsyad dengan Pak Anin. Yang ini sudah sampaikan sama saya dari dulu kepada Pak Arsyad. Ini kan gejolaknya akan seperti ini, akan terjadi seperti ini. Marilah kita bersama-sama berjiwa besar kita menjaga Kadin ini. Ya, saya sependapat dengan Pak Didik tadi, dengan Pak Danis ya.
Kita ini masih sama-sama sahabat kok. Hanya perbedaan pandangan di organisasi, perbedaan pandangan yang tidak perlu kita dibuat perpecahan. Kita bersatu, ya silakan. Pak Arsyad berbesar hati, Anin berbesar hati untuk berembuk berdua. Tidak perlu oleh orang lain, cukup berdua. Ya, cukup berdua. Kalau kita ego masing-masing, memang tidak akan selesai. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa ini adalah munaslup ilegal. Tidak bisa saya jawab. Karena kita ada dasar. Ya, ini kalau saling jawab gitu Pak Anies ya. Tapi kan tidak perlu ke situ kita. Kita ini sahabat ya, yang sering ketemu gitu kan ya. Ada perbedaan pandangan gitu kan ya. Perbedaan pandangan. Nah mudah-mudahan dengan bicaranya dengan Pak Anies dengan saya ini, ya kita cari solusi Pak Didik. Berembuk maksudnya, sorry saya potong ya, maaf ya Pak Mulyadi. Berembuk itu maksudnya adalah minta salah satu mengalah begitu untuk mundur dari kursi ketum? Satu kesepakatan antara Pak Anin dengan Pak Rosa, dengan Pak Arsyad. Jadi gitu kan apapun ya. keputusannya nanti bisa diikutin oleh anggota gitu maksudnya? Iya, tinggal kasih aja ke anggota gitu kan ya. Dikasih ke anggota. Baik. Kalau udah kesepakatan Pak Anin dengan Pak Arsyad ya, ini keputusannya begini ya. Atau misalnya Pak Anin ketua umum, Pak Arsyad jadi Dewan Pertimbangan ini begini, kita sih ikut aja. Ya. Ikut aja. Kita tuh tidak mau. Ini saudara kita semua. Ya, kita saudara kita semua, Mbak ya. Ya, Pak Danis. Ya. Pak Danis gimana kira-kira Ya. Pak kalau misalnya ini Pak Didik salam hormat. ada legowo nggak hatinya kalau misalnya ada kesepakatan katakanlah Pak Arsyad mundur? Kalau iya syaratnya apa? Bukan ditanya logowo begitu Bu. Tapi kita kasih solusi aja. Ya, silakan Pak Danis menyampaikan kepada Pak Arsyad, saya sampaikan kepada Pak Anin. Toh Arsyad ini orang baik, Anin orang baik kan. Ini sama-sama teman, ya kan? Oke. Gimana Pak? Sama-sama teman. Gimana Pak Danis? Iya. Pada dasarnya sih memang namanya pengusaha itu satu musuh udah kebanyakan. Iya. Teman tahu sedikit. Benar. Ya, masalahnya itu. Jadi intinya kita mau berteman, mau bersahabat. Tapi tentunya semuanya kan harus didudukkan sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya dinyatakan misalnya kita melakukan kesalahan sehingga dilakukan munas, ya buktikan dulu, minta dulu pertanggungjawaban dari kita. Kemudian tanya kepada pemangku kepentingan yaitu daerah dan juga ALB. Jadi sesuai dengan tahapan yang ada itu mungkin lebih enak buat semuanya. Jadi begitu Pak. Jadi Pak Jayabaya ya kita tetap bersahabat mengerti, tapi kita beda pendapatnya di sini intinya. Jadi kalau saya tetap berpendapat bahwa itu bukan munaslup atau munaslupnya ilegal menurut pendapat saya. Tapi kalau kita mau berdamai, ya memang serahkan aja ke Pak. Iya Pak Arsyad dengan Pak Anin, ya kan? Iya, betul. Ya. Kalau pokoknya kita sekarang adalah begini Pak Danis ya, tidak menyatakan ilegal, tidak menyatakan tidak ilegal. Ya, kita sih satu sahabat, kita sampaikan kepada Pak Arsyad, saya sampaikan kepada Pak Anin gitu kan. Toh kita ini sama-sama pengurus Kadin gitu kan, untuk berembuk silakan tuh. Kita akhirnya nanti ikut gitu, ya kan? Oke, Pak Danis, makasih. Oke. Baik, yang jelas di sini tentu kita akan terus mencari jalan tengahnya, apalagi saat ini saudara kita sama-sama tahu kondisi ekonomi global tidak baik-baik saja. Indonesia juga sebenarnya tengah berjuang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini maupun tahun depan. Lantas, kebijakan seperti apa atau bagaimana seharusnya pengusaha bersikap untuk mendorong industri agar tetap maju ke depan? Kami segera kembali. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi. Pasti
pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini, temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Ada kami di sini, media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Ditangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaik. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan Sino Kontan. Selamat malam Cipta. Malam Ilona. Sebenarnya kalau kita dengarkan hasil diskusi kita malam ini, dan tadi kita juga mendengarkan pernyataan dari Arsyad Rashid maupun Anindya Bakri, sama-sama punya tujuan yang positif untuk Indonesia. Tapi memang yang namanya organisasi, riak-riak atau dinamika itu biasa terjadi. Cuman sangat disayangkan ya, kondisi saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kemudian menuju transisi pemerintahan yang baru, tapi ternyata terjadi perselisihan. Bagaimana redaksional memandang ini, Mas? Itu satu. Yang kedua, sebenarnya hubungan pemerintahan dengan pengusaha itu baiknya dilakukan dalam jarak yang bagaimana normalnya? Ya, yang pertama sebenarnya seperti tadi diungkapkan ya dalam diskusi, kita sangat happy kalau nanti kemudian bisa ada solusi bersama gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan organisasi Kadin ini organisasi yang sangat vital. Lalu yang kedua, ini organisasi yang sudah sangat dewasa, mestinya sudah sangat lama, dan Bapak-bapak di sini juga tahu bahwa sebenarnya dualisme itu pernah beberapa kali terjadi, tapi kemudian ternyata bisa diselesaikan. Nah, kita berharap sebenarnya ini nanti juga bisa selesai kembali gitu loh, dengan entah bagaimana caranya. Kalau memang kuncinya kalau misalnya sampai ke ranah hukum bagaimana? Ya di sini harapannya pemerintah secara objektif atau aparat hukum ya secara objektif bisa menilai, membuat keputusan yang berdasarkan fakta-fakta, kemudian ya harapannya bisa diterima semua pihak. Karena kalau ini berlarut-larut ya menjadi makan energi, tapi juga yang jelas nggak akan membantu ekonomi kita gitu ya. Tadi faktor yang kedua adalah soal hubungan ya. Hubungan. Jadi gini sebenarnya, kalau kita lihat sebenarnya Kadin itu sejak lama memang sebenarnya selalu tidak jauh-jauh dengan pemerintah, bahwa bahkan banyak ketua
Kadin ya, ketum Kadin yang selalu karirnya kemudian jadi menteri. Itu sudah banyak lah, bisa dicek beberapa kali. Cuma kita juga harus tahu bahwa Kadin dan pemerintah ini sebenarnya secara hubungan kelembagaan, mungkin kalau boleh kita mengingatkan, sebenarnya ini sudah diingatkan banyak lama juga. Misalnya ada profesor dari Kyoto University, Pak Didik pasti tahu ya, Kunio Yoshihara mengingatkan dari 88 sebenarnya mengingatkan hati-hati hubungan ini, karena kalau terlalu dalam pengusaha ke politik, lalu sebaiknya pemerintah juga terlalu dalam ke ke pengusaha, itu akibatnya industrinya itu mungkin kita anggap saja kurang berkualitas. Kapitalismenya kurang berkualitas. Kalau istilahnya Kunio bahkan kapitalisme kroni, tapi mungkin kan maksudnya bukan begitu, kurang berkualitas. Karena di satu sisi di pemerintah kemudian dia tidak memperoleh pengusaha-pengusaha yang mungkin misalnya karena mungkin mengandalkan kedekatan dengan pemerintah, jadi mereka kurang dalam, misalnya invest di riset dan sebagainya kurang dalam, jadi kurang memperoleh industri yang kokoh gitu. Tapi di sisi lain buat pengusaha kan menjadi, kalau terlalu dekat dengan pemerintah kan mau memberi kritik juga susah, memberi kritik juga ragu-ragu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa sekarang kita menghadapi misalnya ekonomi biaya tinggi. Ini sebenarnya tidak bisa dinafikan, tidak bisa dihindari, dan semua sudah terbukti, semua mengakui. Misalnya contohnya ICOR atau istilahnya investasi yang terlalu mahal untuk memperoleh output ekonomi. Dengan sekarang angkanya kurang lebih 6, angka 6 itu terlalu tinggi. Dan itu artinya adalah ekonomi biaya tinggi yang harusnya sama-sama pengusaha kita dorong pemerintah supaya ini lebih efisien ekonominya sehingga industri maju bareng-bareng gitu loh. Harusnya seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi catatan sih, saudara sama-sama ke depan ya saling dekat tapi juga jaga jarak gitu. Ya, tetap harus ada lah, jangan sampai nanti kayak ada konflik of interest dalam setiap kebijakan atau malah justru merugikan perekonomian itu sendiri. Pak Didik, melihat apa yang terjadi sekarang, harapan kita kan sebenarnya ini jangan sampai berlarut-larut, karena memang yang namanya dunia usaha sangat berperan besar ya untuk pertumbuhan perekonomian RI. Sekarang ini banyak terjadi PHK di mana-mana karena memang kondisi ekonomi yang belum baik-baik saja. Apa kebijakan yang mungkin bisa lakukan pemerintah dalam hal ini untuk menumbuhkan investasi, dan tentu saja kalau tadi menyampaikan menyambung pernyataan dari Mas Cipta, hubungan antara pengusaha dan pemerintah harusnya terjaga secara stabil, seimbang, jangan sampai terlalu dekat juga. Gimana Pak? Target Pak Jokowi itu 7%, target Pak Prabowo 8%. Itu dalam riset saya itu mustahil bisa dilakukan kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industrinya 3%, 4% mustahil. Tadi saya sudah bilang, industri di tangan Kadin, semua itu Benny Sutrisno, Abu Rizal Bakri, semuanya industri di tangan Kadin. Yang kebijakannya saya kritik ya, pada masa Pak Jokowi itu gagal. Ekonomi bisa 7%, 6% kalau industrinya itu 1,5 kali, 2 kali dari pertumbuhan ekonomi. Mengapa tidak terjadi? Karena tidak ada kebijakan. Nah, sekarang tidak ada kebijakan, Kadinnya bertengkar lagi. Nah, karena itu saya betul-betul sebagai orang setengah luar ya, orang dalam juga kan saya pengurus ya. Itu kebesaran hati teman-teman untuk tidak menimbulkan efek di luar, karena kan iklim investasi itu kan image di dalam publik ya enggak. Saham juga image ya. Ya, Pak Mulyadi kalau punya saham, punya perusahaan sakit perut, aduh sahamnya udah turun. Ya, itu naik turun begitu sangat sensitif ya. Harapan saya tidak ada cara ini kecuali bertemu berdua tidak mudah, karena dia yang bersengketa diperlukan pihak ketiga ya. Dulu itu perpecahan terjadi karena intervensi yang menyelesaikan Pak Jokowi. Kembali ke Pak Jokowi nggak mungkin ya. Saya kira Pak Prabowo itu memerlukan Kadin yang bersatu ya. Mungkin Pak Prabowo turun tangan, bagaimana caranya? Ya kalau tidak ya ini akan punya dampak besar ya. Saya ingatkan lagi, Cina sekarang terperosok menuju 4%, krisis. Kemudian menular ke yang lain. Pada waktu Pak Jokowi pertama itu Cinanya tumbuh 8-9%, itu pun masih 5% pertumbuhan. Nah ini saya ingatkan betul ya, sebagai ekonom saya kan seperti dokter nih, tahu tekanan darah, tahu kolesterol, tahu macam-macam ya. Nah sehingga ya kalau dari ekonom itu tidak didengarkan ya itu urusan pemerintah. Ekonom kan cuma baca data doang.
kayak arsitek cuman menggambar doang. Yang mengerjakan ya teknik sipil, yang mengerjakan pemerintah yang berkuasa, diberi amanat oleh rakyat ya. Nah betul-betul ya Pak Danis sama Pak Mulyadi ya situasinya tidak enak, situasinya berat ya. Satu keluarga aja kalau pecah dampaknya besar. Luar biasa. Tapi ini seluruh Indonesia ya. Ya. Dan itu berat ya. Ya kebesaran hatilah. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi itu salah satu saran saya. Terima kasih. Iya, Pak Danis dan Pak Mulyadi, kalau disampaikan tadi oleh Pak Didik, harusnya pertumbuhan industri bisa lebih tinggi lagi kalau memang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh lebih tinggi, atau mungkin sesuatu yang sekarang ini orang kan katakan itu mustahil gitu ya, mustahil kalau dunia industrinya tidak dikebut begitu. Lagi pula pengusaha kan juga pengennya untung ya, nggak mau rugi gitu. Gimana Pak Danis, Pak Mulyadi, apakah setelah ini nanti akan ada perbincangan khusus dengan Pak Anindya dan juga Pak Arsyad untuk membicarakan lebih santai lagi apa yang perlu dilakukan, sikapnya ke depan? Pak Danis dulu mungkin. Saya setuju. Saya dulu, Pak Danis dulu. Boleh Pak Mulyadi, boleh. Pak Danis boleh. Sudah kompak lihat. Sudah Saya kompak. setuju dengan apa yang disampaikan saran dari Pak Didi Rabini tadi adalah ini kuncinya ada di pemerintah ya. Dengan konsekuensi Kadin ini, dengan perpecahan Kadin ya, baik Pak Jokowi juga Pak Prabowo untuk mengambil dua-duanya untuk diselesaikan secara mufakat dan musyawarah ya. Karena kita prihatin ya, prihatin kita tadi disampaikan kalau industri inilah seperti terjadi seperti Cina, kita sangat geli ya. Yang kita lihat bagaimana lapangan pekerjaan ya. Contoh sekarang ada dengan industri tekstil banyak di mana-mana, banyak pengangguran, PHK. Ini satu mustahil, ekonomi kita akan tumbuh 7%. Ya, ini kita khawatirkan ya. Jadi kita kembali kepada berpikir kepada bangsa kita ini adalah masyarakat kita. Makanya saya berharap kepada Pak Prabowo ini adalah di mana kita ini adalah negara agraris ya. Tapi kita beras selalu impor ya, Pak Didik ya. Kenapa? Karena petani tidak digerakkan. Baik. Petani susah itu apa? Saya sampaikan kepada ekonomi. Petani itu Mbak susahnya apa? Cari pupuk yang susah. Ya, petani itu di harga tidak masalah. Mau subsidi, non subsidi, dia akan beli. Tapi yang penting pupuknya ada. Ini bisa mengangkat adalah pertumbuhan ekonomi mungkin tidak 8%, bisa 10% Pak Didik ya. Karena mereka petani ini secara individual bisa melibatkan lapangan pekerjaan ya. Yang kedua bahwa kita tidak selalu kita impor beras ya. Yang ini yang selalu sampaikan dalam rapat di Kadin, saya sampaikan kepada para pengurus Kadin. Baik. Tapi sampai saiki ya, sampai sekarang Pak Asad itu tidak peduli kepada masalah nasibnya petani. Ya, saya sebagai WKU bidang pengembangan ekonomi daerah, yang ini saya sampaikanlah keluh-keluh saya di bawah. Ya, sekarang ekonomi UMKM turun sekarang. Ya, turun sekarang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi ke depan. Terima kasih, Mbak. Ya, cukup. Ya, baik. Tapi dari saya adalah seperti disampaikan oleh Pak Rakbini, rembuklah. Pak Asad dengan Pak Anin ketemu ya, atau ini adalah pemerintah ikut campur tangan. Oke, tapi maksud saya ke pertanyaan di awal, tapi singkat saja Pak Mulyadi, akankah memang Anda nanti juga akan berbicara dengan Pak Anindya sebagai pihak yang setuju dengan Munaslup ini untuk bertemu dengan Pak Arsyad? Iya, itu Pak Danis. Silakan. Baik. Ke Pak Danis, Pak Danis adalah kelompok yang merasa marah, tersakiti begitu karena Anda menyebut bahwa Munaslup kemarin ilegal. Tetapi dari percakapan jangan ada yang tersakiti, jangan ya namanya perasaan Pak Mulyadi. Tidak akan selesai kita. Ya. Baik. Sama masing-masing ego. Ya. Gimana terima kasih, Mbak. Pak Dani, apakah ya memang kejadian ini tentunya membuat kita bersedih. Kenapa? Ya. Karena memang kita ini lagi dikejar, kinerja kita lagi diupayakan semaksimal mungkin. Justru kita lagi gas kenceng. Tiba-tiba kita harus mengerem mendadak. Tentunya ini mengagetkan juga buat kita. Tapi kita akan coba ambil hikmahnya dan kita tetap sekarang ini mempertahankan hak-hak kita. Ya, karena kita mungkin tadi seperti katakan kita beda pendapat. Oke, beda pendapat. Tapi saya pendapat bahwa tentunya patuh pada anggaran dasar, patuh pada aturan ini merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Dan tentunya ke depannya harapannya tentunya kita bisa baik-baik menyelesaikan. Karena ini memang harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, ya hancurlah. Tadi Pak Didi juga di awal bilang bahwa dampaknya luar biasa bagi perkembangan ekonomi ke depan. Ya, tentunya itu tanggung jawab kita bersama. Tentunya dunia usaha bukan hanya dunia usaha yang besar,
menengah, kecil, mikro, bahkan mereka bisa jadi korban daripada pertikaian di antara kita ini semua. Dan kita tentunya menyadari, oleh karena kita harus cari solusinya bersama. Ya, Terima kasih, Mbak. Dan yang jelas mau ketemu ya Pak Dhani ya. Ya, saya akan tentunya akan bicara dulu dengan Ketua Umum, kemudian tentunya melihat perspektif yang terbaik bagi kita semua. Oke, baik Mas Cipta mungkin bisa menyimpulkan diskusi kita malam ini. Hubungan ya, namanya juga keluarga, dalam organisasi itu kan sebenarnya keluarga ya. Cuman kadang memang ada riak-riak begitu, dan harus kita selesaikan sesegera mungkin karena memang sekali lagi pengusaha itu punya peran sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Padang Redaksional. Mungkin saya ringkas saja sih, saya pengen kembali ke bapak-bapak semua. Saya kebetulan demi ini saya mempelajari logo Kadin. Nah, logo Kadin itu secara kebetulan bahkan sampai 4 kali ketika bicara tentang kapal layarnya, bicara tentang kekuatan kudanya, bicara tentang perisainya, dan juga bicara tentang pita birunya. Semuanya yang disebut di dalamnya apa? Persatuan. Jadi ada kata-kata persatuan, silahkan cek. Jadi sebenarnya sejak awal Kadin sudah menyadari bahwa kalau sendiri-sendiri pecah nggak akan berhasil. Jadi kuncinya semuanya harus bersatu, semua elemen, semua industri, perdagangan, jasa, industri, mulai dari pengusaha besar sampai UKM harus bersatu. Kalau tidak, ya itu tadi bahaya dengan rem mendadak, tadi disebut mendadak. Kita ini saatnya ngegas bukan ngerem. Jadi persatuan sangat penting. Nggak ada waktu untuk rehat sebenarnya ya, tapi ternyata ya mau bagaimana, yang jelas segala sesuatu bisa jadi pelajaran. Kita akan menunggu nanti kesepakatan dari Pak Arsyad dan juga Anindya Bakri untuk berbicara bersama. Lagi pula kedua orang ini juga adalah teman, sahabat, sama seperti Pak Danis dan Pak Mulyadi, Pak Didik, semua berteman. Kami berharap yang terbaik nanti ke depan untuk Kadin ya, Pak Danis, Pak Mulyadi. Makasih. Ya. Baik, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak telah bergabung pada malam ini. Semoga nanti kita bertemu dengan hasil yang lebih adil bagi semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Danis Wara Harjono, WKU Hukum dan HAM Kadin. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi Pak Danis. Terima kasih Pak Mulyadi Jayabaya, WKU Kadin Indonesia, Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah. Sabar. Ya. Terima kasih banyak. Siap. Baik. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Pak Didik Rabini, Ekonom Senior Indot. Terima kasih banyak Pak Didik, sampai ketemu lagi ya. Oke. Dan juga Mas Cipta Wayana, wartawan Senior Kontan, yang sudah memberikan kita mengingatkan lagi apa itu Kadin sebenarnya. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau rohnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta, Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya.
sini. Media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi. Tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari. Menghadirkan fakta. Saudara, dinamika itu biasa. Namun yang terpenting tidak berlarut-larut karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini membutuhkan Kadin yang utuh dan kompak. Sama Sister Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.